Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Makfiroh, NIM 1810110222. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran quantum teaching pada pembelajaran Quran dan Hadis MTS dan MA. Sebelumnya, kita akan membahas tentang model pembelajaran. Jadi, apa sih itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalam buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Jadi model pembelajaran yaitu cara atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya adalah quantum teaching. Untuk quantum teaching itu gabungan dari dua kata, yaitu quantum dan teaching. Quantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, sedangkan teaching adalah mengajar atau membelajarkan. Jadi maksud dari quantum teaching adalah interaksi yang terjadi antara guru atau dosen dalam rangka membelajarkan siswa atau mahasiswanya. Selanjutnya adalah asas quantum teaching. Jadi dalam quantum teaching itu ada asasnya. Asasnya itu apa? Bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah guru harus bisa memasuki dunia murid sebagai langkah awalnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengaitkan apa yang guru ajarkan dengan sebuah peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh dari kehidupan rumah, sosial, musik, seni, dan lain-lain. Dengan pengertian dan pemahaman yang lebih luas, siswa dapat membawa apa yang mereka pelajari ke dalam dunia mereka. Quantum teaching tidak hanya menawarkan materi yang harus dipelajari siswa, tetapi siswa juga diajarkan bagaimana menciptakan hubungan emosional yang baik dalam dan ketika belajar. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip quantum teaching. Prinsip-prinsip quantum teaching itu ada 5. Yang pertama adalah segalanya berbicara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua lingkungan kelas, bahasa tubuh, dan bahan pelajaran semuanya menyampaikan pesan tentang belajar. Yang kedua adalah segalanya bertujuan. Dalam pembelajaran, hendaknya siswa diberitahu apa tujuan mereka mempelajari materi yang dipelajari, sehingga siswa berusaha untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah pengalaman sebelum konsep. Dari pengalaman siswa akan diperoleh banyak konsep yang akan dibantu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, proses belajar yang paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami pengalaman sebelum mereka memperoleh konsep untuk apa yang mereka pelajari. Yang keempat adalah akui setiap usaha. Belajar mengandung banyak risiko. Belajar berarti melangkah keluar dari kenyamanan. Pada saat siswa mengambil langkah ini, mereka patut mendapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan dirinya. Yang terakhir adalah, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Guru harus memberi pujian pada siswa yang terlibat aktif pada pelajaran yang diajarkan. Langkah ini perlu diterapkan agar keinginan siswa untuk belajar akan tumbuh dan berkembang dengan cepat. Meskipun ini bukan sesuatu yang harus dilakukan, paling tidak dengan memberikan semacam hadiah atas prestasi yang diperoleh akan semakin memacu minat belajar siswa karena siswa merasa dihargai dan diberikannya pengganti atas prestasinya. Selanjutnya adalah model quantum teaching. Model quantum teaching terjadi pada dua unsur, yaitu konteks dan isi. Konteks merupakan latar untuk pengalaman. Konteks merupakan keakraban ruang terjadinya peristiwa pembelajaran, semangat guruku sebagai konduktor peristiwa pembelajaran berlangsung, dan para pelaku pembelajaran. Sedangkan untuk unsur isi, itu berbeda dengan konteks, namun sama pentingnya dengan konteks. Isi pembelajaran sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran.
Lalu dalam seksi konteks, guru akan menemukan suasana yang memberdayakan, landasan yang kukuh, lingkungan yang mendukung, dan rancangan belajar yang dinamis. Sedangkan dalam seksi isi, guru akan menemukan penyajian yang prima, fasilitas yang luas, keterampilan belajar untuk belajar, dan keterampilan hidup. Selanjutnya adalah kerangka perancangan quantum teaching. Dalam pelaksanaannya, kerangka rancangan pembelajaran quantum teaching dikenal dengan istilah tandur. Yang pertama adalah tumbuhkan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan minat yang ada pada diri seorang murid. Apakah manfaat bagi kita, apa yang berguna dari diri kita, seperti itu. Yang kedua adalah alami. Alami berarti menciptakan atau mendatangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh semua pelajar. Yang ketiga adalah namai, yaitu sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi sebuah masukan. Yang keempat, demonstrasikan, menyediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwasanya mereka itu tahu. Yang kelima adalah ulangi. Maksudnya yaitu kita menunjukkan kepada pelajar cara-cara mengulangi materi dan menegaskan bahwasanya aku itu tahu. Dan yang terakhir adalah rayakan, yaitu pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah implementasi model pembelajaran quantum teaching pada pembelajaran Quran dan hadis. Implementasi model pembelajaran quantum teaching ini menggunakan kerangka pembelajaran yang disebut dengan tandur yang sudah dibahas tadi. Dalam model pembelajaran quantum teaching itu pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan model quantum teaching itu adalah dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret sehingga menghindari verbalisme. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, proses pengajaran lebih menarik. Dan yang terakhir, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Yang keempat adalah kekurangan metode quantum teaching. Kekurangan metode quantum teaching antara lain memerlukan keterampilan guru secara khusus, memerlukan waktu yang banyak, memerlukan kematangan dalam perancangan atau persiapan, dan yang terakhir adalah keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus dikondisikan, dan waktu untuk menggunakan model quantum teaching. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.